Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tugas 2 PAKK Microsoft Excel ya. Nah, silakan teman-teman pahami dulu soalnya ya. Jadi dibaca. Yang pertama itu buatlah tabel di bawah ini di lembar kerja yang baru pada sheet 1. Nah, di sini untuk tabelnya itu mengenai daftar penilaian karyawan PT Informatika Jaya Selalu ya. Lalu ada beberapa komponen penilaiannya dimulai dari kehadiran, tanggung jawab, dan kepemimpinan. Setelah itu ada juga periodenya. Ini untuk datanya itu 1 September 2024. Nah, di bawahnya ada data karyawan divisi keuangan mulai dari nik, nama, lalu penilaiannya sama tanggal masuk ya. Nah, untuk ketentuan soalnya itu isilah kolom nilai hasil dengan ketentuan nilai kehadiran dikali persen kehadiran ditambah nilai tanggung jawab dikali persen tanggung jawab ditambah nilai kepemimpinan dikali persen kepemimpinan ya. Jadi nilai hasil ini tuh diisi dari kehadiran dikali komponen atau persen kehadirannya, setelah itu ditambah dengan tanggung jawab dan kepemimpinannya ya, dikalikan dengan penilaian yang ada di sini. Setelah itu untuk nilai rata-ratanya menggunakan fungsi statistika, yaitu menggunakan average, lalu untuk tertinggi menggunakan max, yang terendah menggunakan min. Selanjutnya, isi kolom lama kerja untuk tahun, bulan, dan hari dengan tanggal dari periode ya. Jadi untuk lama kerja di sini acuannya diambil dari periode yang atas. Setelah itu untuk kolom yang bawahnya juga sama, yang lama kerja rata-rata terlama sama terkecil itu menggunakan fungsi statistika ya. Oke, jadi yang pertama silahkan dibuka dulu Microsoft Excel-nya, silahkan didesain dulu tabelnya ya. Oke, di sini saya akan coba memulai desain tabelnya terlebih dahulu. Baik, jadi di sini saya sudah selesai membuat desain tabelnya ya. Nah, yang pertama kita harus mengubah dulu format tanggalnya menjadi tanggal, nama bulan, terus tahun. Kalian bisa blok di bagian tanggal masuk di sini. Setelah itu masuk ke bagian number format ya. Lalu di bagian tanggal, pastikan di sini itu bagian date. Lalu pilih yang ada nama bulannya ya. Setelah itu klik OK. Setelah itu yang periode juga sama. Di bagian number formatnya itu silahkan diganti ya. Nah,
Nah, jadi untuk yang tanggal ini kolom J sama K kita satukan. Pilih yang rata kiri ya. Untuk periodenya kita beri teks tebal. Setelah itu yang bulannya kita coba sesuaikan lagi ukurannya. Nah, segini ya. Oke, yang pertama kita akan coba hitung dulu dari nilai hasil. Untuk nilai hasil itu nilai kehadiran dikali persen kehadiran ya. Setelah itu ditambah nilai tanggung jawab dikali persen tanggung jawab ditambah nilai kepemimpinan dikali nilai atau persen kepemimpinan. Nah, di bagian sini kalian tinggal tulis aja sama dengan ya, tinggal tulis sama dengan. Setelah itu kurung buka, arahkan ke nilai kehadiran di D13 ya, tinggal diklik. Setelah itu dikali komponen penilaian atau persennya yang kehadiran 20%. Setelah itu gunakan sel absolut, tutup kurung lalu ditambah kurung buka lagi, yaitu nilai tanggung jawab dikali persen tanggung jawab, gunakan sel absolut. Setelah itu ditambah kurung buka lagi nilai kepemimpinan dikali persen kepemimpinan, gunakan lagi sel absolut ya. Nah, kalau sudah diklik enter saja. Pastikan rumusnya sama seperti ini ya. Nah, jika sudah kita bisa tarik garis ke bawah. Nah, maka ini adalah hasilnya atau nilai hasil dari perhitungan penilaian ini. Setelah itu di bagian nilai rata-ratanya kita tinggal tulis aja sama dengan average. Lalu blok dari kolom G13 sampai G22 ya. Nah, setelah itu tinggal di enter saja. Lalu untuk yang nilai tertingginya bisa menggunakan sama dengan max. Sama di blok lagi dari nilai hasil. Untuk yang rata-ratanya hati-hati jangan keambil. Setelah itu yang minnya juga sama. Kalau yang terendah ya menggunakan min. Setelah itu di enter ya. Nah, jadi ini untuk hasilnya rata-ratanya 83,52, nilai tertingginya 90. Betul ya, yang paling tinggi itu 90 karena gak ada nilai 91 atau 100, lalu yang paling rendahnya itu 75,6. Setelah itu kita bisa rapihkan angkanya menggunakan rata tengah. Kita coba cek hasilnya apakah sudah sesuai atau belum. Nah, di bagian jawaban di sini nilai rata-rata 83,52, 90, 75,6 ya. Ini datanya sudah betul. Oke, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan di bagian lama kerja ya untuk tahun, bulan, dan harinya dengan tanggal periode. Nah, untuk menghitungnya itu kita bisa menggunakan fungsi datediff ya. Jadi kalian bisa menggunakan sama dengan datediff, lalu tanggal mulainya, tanggal akhirnya, lalu satuannya ya. Untuk satuannya itu bisa menggunakan deskripsi yang ada di sini. Oke, jadi untuk menghitung lama kerja tahun, kita coba cek dulu ya datanya. Nah, di sini untuk tanggal masuknya yang pertama itu salah ya, harusnya 22 September 2010. Nah, jadi di bagian tahun di sini kita bisa gunakan satuannya itu satuan yang Y ya. Jadi jumlah tahun yang sudah berlalu dalam periode. Jadi di bagian lama kerja di sini, di bagian tahun, kalian tinggal tulis aja sama dengan lalu datediff, kurung buka, pilih tanggal masuknya di H13, titik koma, lalu arahkan ke bagian periode, setelah itu kunci menggunakan absolut, titik koma, kutip 2, tambahkan satuan Y. Setelah itu di enter saja. Nah, nanti hasilnya itu
13 ya. Kalau sudah tinggal ditarik aja ke bawah. Nah, itu untuk tahun ya. Selanjutnya untuk bulan juga perhitungannya sama dengan tahun ya, yang membedakannya itu hanya satuan. Nah, kalau dilihat di sini kita bisa menggunakan satuan YM. Jadi selisih antara bulan di dalam start date dan juga end date. Jadi hari dan tahun dari tanggal itu diabaikan ya. Nah, di bagian bulan di sini kalian tinggal tulis aja sama dengan date div kurung buka, arahkan ke tanggal masuk, titik koma, lalu ke periode. Setelah itu kunci menggunakan sel absolut, lalu gunakan satuannya itu YM ya. Nah, setelah itu kalian tinggal tarik aja ke bawah. Lalu untuk harinya kalian bisa gunakan satuan MD ya. Jadi selisih antara hari di mana bulan dan tahun dari tanggal itu diabaikan. Sama rumusnya ya. Jadi kalian tinggal tulis sama dengan date div, pilih dari tanggal masuk, lalu tanggal keduanya dari periode, kunci dengan absolut, lalu satuannya itu MD. Lalu enter saja, lalu tarik garis autofill-nya ya. Setelah itu kalian tinggal rapihkan aja dulu ke rata tengah. Kita coba cek hasil yang benarnya ya sebelum menghitung ke lama kerja rata-rata, terlama sama terkecilnya. Oke, jadi ini adalah jawabannya di lama kerja untuk tahunnya 13, 11, 10 ya. Jawabannya betul. Untuk yang bawah 19, 0, 17 juga betul. Setelah itu untuk yang lama kerjanya ini perhitungannya sama dengan di bagian ini ya. Jadi gunakan sama dengan average yang diambilnya itu dari tahun. Lalu untuk yang terlama juga sama ya. Sama dengan max. Lalu untuk yang terkecilnya gunakan min. Oke, kita coba lihat hasilnya ya. Oke, jadi jawabannya betul 20,6, 27 sama 8. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.